Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, penuntut ilmu yang semoga senantiasa mendapatkan curahan nikmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat bagi para wali-wali Allah Azza wa Jalla. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ma'alim fi Thariqi Thalabil Ilmi karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullahu taala. Masih dalam pembahasan kiat untuk meraih faedah dari halaqah. Sekarang poin yang ke-10. Qala hafizahullah al-amrul ashir. Perkara yang ke-10. Al-adabu fi tarhi su'ali ala syekhi. Adab dalam menyampaikan soal, pertanyaan kepada syekh. Naro fi ba'di halaqatil ilmi wa nasma'. Kita melihat di sebagian halaqah ilmu dan kami juga mendengar anna ba'da talabatil ilm, bahwa sebagian penuntut ilmu yas'alu su'alan fihi takallufun wa tanattu'un wadihun, menanyakan suatu pertanyaan yang di dalamnya terdapat takalluf, membebani diri, berlebihan yang jelas. Hal yang tidak penting ditanyakan, hal yang tidak terjadi ditanyakan, hal yang mustahil bahkan mungkin ditanyakan, hal yang jelas-jelas memang bukan jangkauan ilmu manusia tidak ditanyakan. Ini adalah takalluf, tanattu'. Misalnya bertanya tentang bagaimana sifat Allah, ini tanattu', takalluf. Bertanya tentang timbangan akhirat itu banyak emas apa perak gitu. Hal yang memang tidak ada dalil, ya enggak usah ditanyakan, ya. Kita sebatas memahami dalil saja, perkara gaib sebatas apa yang ada dalilnya saja. Selebihnya Allahu a'lam, ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau pertanyaan-pertanyaan seputar fikih yang belum tentu terjadi atau sangat minim terjadinya, atau sesuatu yang memang baru akan terjadi, ya. Siapa tahu terjadi, ya, padahal belum tentu. Maka ini hal yang takalluf, tanattu'. Wal adha wal amar, dan yang lebih dahsyat dari itu, lebih pahit lagi, an yakunal jawab ma'luman ladaihi. Jawabannya sudah diketahui oleh murid. Murid sudah menyiapkan jawaban yang dia akan ngetes gurunya, bisa enggak nih gurunya. Ini tidak beradab terhadap guru, ya. Lakinnahu yas'alu syekh min babi ta'jiz. Bahkan dia bertanya kepada syekh hanya untuk melemahkan syekh, untuk menunjukkan kelemahan syekh di hadapan murid-muridnya, biar ditinggalkan murid-murid. Ini luar biasa ini. Ini bagian dari antek setan, ya. Naudzubillah min dzalik. Wa min babil ifham, dalam rangka membungkam. Ini kalau dalam perdebatan mungkin, ya, ada namanya membungkam orang sesat, ya, ahli batil, harus dibungkam mulutnya. Tapi kalau bertanya kepada syekh, masa tujuannya begitu? Itu kalau bukan orang jahat apalagi seperti itu. Kalau bukan ahli bid'ah apalagi yang seperti itu. Ya, jadi kalau orang itu cinta Islam, cinta sunnah, tidak akan bertanya dengan pertanyaan yang tidak beradab. Min babi idhari annahu ya'lam, atau hanya ingin menunjukkan kalau dia itu tahu, atau ingin menunjukkan pertanyaannya berbobot, pertanyaannya hebat, pendengar aja nggak paham apa ini yang ditanyakan gitu. Hanya ingin tampak seperti orang yang ilmunya di atas rata-rata gitu. Tsumma yastash'uru anna dzalika sa'il yudhirul jawab li syekh min tarfin khafi. Bahkan kamu merasa bahwa penanya itu ingin menampakkan kepada syekh jawaban dari arah yang tidak dilihat. Maksudnya mungkin dia di belakang ngerumpi dengan murid-murid yang lain. Itu sebenarnya jawabannya begini. Jadi ingin merendahkan guru, ya. Naudzubillah min dzalik. Dan ini nyata ada, ya, nyata ada beberapa orang yang memang seperti itu dalam belajar menuntut ilmu.
Bahkan mungkin sebenarnya dia datang bukan untuk menuntut ilmu, tapi untuk apa? Membuat fitnah, membuat huru-hara, bikin kekacauan agar orang bubar meninggalkan guru tertentu ya, yang menurut pandangan dia enggak bermutu. Ini aneh ya. Kalau tujuannya mungkin untuk memperingatkan umat dari kesesatan itu tidak masalah ya. Tapi ini bukan guru yang sesat, bukan guru yang mengajarkan ilmu sesat, bukan ahli bid'ah. Tapi ada sebagian orang yang seperti itu. Ini jadi kita curiga ini sebenarnya orang ini menuntut ilmu atau ingin bikin huru-hara gitu. Ingin cari masalah. Jadi itu benar-benar ada gitu. Entah sadar atau tidak sadar dia menjadi antek setan gitu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian idan faqad asa al adab. Jika demikian sungguh dia telah berburuk adab fi tarhis suali dalam menyampaikan pertanyaan. Wa asa al adab fi qasdihi ijazi syekh. Kemudian lebih buruk dari itu adalah dia buruk adab dalam memaksudkan untuk melemahkan syekh atau menunjukkan kelemahan guru. Wa aidan asa al-adab, dia juga buruk adabnya bersama Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Buruknya niat. Ya, niatnya sudah buruk, niatnya jahat. Wa ba'dun nasi la yaqsudu min tarhis su'ali, sebagian manusia tidak bermaksud dalam menyampaikan pertanyaan ta'jizus syekh, untuk melemahkan syekh. Bal qad yakunu qasduhu hasanan, bahkan mungkin niatnya bagus. Lakin akan tetapi akhalla bi adabin min adabil ilmi, dia meninggalkan adab dari adab-adab ilmu ya, ada adab yang terluput darinya, mungkin karena tidak tahu atau bagaimana ya. Yang jelas adab ini memang perkara mendasar sebenarnya, yang sama-sama orang berakal itu tahu ya. Adab itu bagian dari urf, dari kebiasaan manusia yang baik. Tapi ada saja orang yang adabnya itu terlalu rendah ya, mungkin karena dari latar belakang yang sangat rendah adabnya ya, lingkungan yang tidak beradab ya. Dari Badui misalnya, orang Badui itu cenderung di zaman Nabi juga nggak ngerti adab ya, lingkungan, faktor lingkungan. Nah di antara kita pun mungkin masih ada yang seperti itu ya, faktor lingkungan, mungkin dari latar belakang dari kampung, pelosok, udik yang ngerti adab. Tapi kalau di kita secara umum justru orang udik itu lebih beradab daripada orang kota ya, biasanya. Orang kota ini cenderung adab-adabnya agak kurang. Anak-anak kota ini cenderung tidak tahu adab. Kalau orang kampung itu dididik adab betul. Ya kita tahu persis bagaimana di kampung dulu orang tua itu marah besar ketika anaknya tidak sopan kepada orang tua. Bahkan ya kadang berlebihan kalau adab di tempat kita ya. Disuruh jalannya merunduk di depan orang. Ini berlebihan. Kalau itu melewati adab Islamiyah ya. Ada sebagian orang mengira adab begitu jauh lebih bagus daripada adabnya orang Arab. Ini bukan masalah Arab atau Indonesia, ini masalahnya kalau dalam agama ini dilarang ya, merunduk-runduk di depan orang lain, ini terlarang. Masih banyak orang Islam yang belum paham itu ya, dikiranya itu adab, itu malah kelewat ya, karena kita dilarang untuk merunduk-runduk di hadapan orang lain. Kalau zaman kerajaan dulu bahkan jalan sambil jongkok, ini berlebihan semua, itu bukan ajaran Islam. Jadi adab biasanya orang yang dari udik, kalau di tempat kita orang dari kampung, orang dari pedesaan, dari pelosok, biasanya malah lebih ngerti adab dibanding orang kota hari ini biasanya. Tapi semua itu adalah kembali kepada bagaimana lingkungannya ya. Kalau lingkungannya lingkungan beradab, memang dari keluarga yang beradab, dari masyarakat yang beradab, dari orang-orang yang ngerti adab, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti itu. Ya, itu semua juga bisa dipelajari. Kalau kita mungkin dari asalnya memang nggak ngerti adab, kalau kita kemudian bergabung dengan orang-orang yang ngerti adab, lama-lama kan terbentuk adab itu. Jadi adab itu nggak butuh teori-teori panjang, dia cukup melihat di sekitarnya maka akan terbawa gitu. Asal dia punya kesadaran untuk mengikuti yang baik, insya Allah akan terbawa adab-adab yang baik itu. Tapi kalau memang dipelajari jauh lebih besar perubahannya ya, perbaikannya. Jadi perlu diketahui juga, makanya ulama menyusun kitab-kitab tentang adab-adab seputar penuntut ilmu. Jadi kalau
Penuntut ilmu saja udah nggak tahu adab, bagaimana nanti kalau sudah menjadi orang yang beramal, nggak ngerti adab? Bagaimana nanti kalau sudah menjadi pengajar, nggak ngerti adab? Ini akan berbahaya dampaknya ya. Karena dia sudah nggak beradab, kemudian jadi pengajar, muridnya lebih tidak beradab lagi. Muridnya akan mencontoh ketidakberadabannya, dan murid akan semakin parah lagi. Maka adab itu sebelum ilmu, begitu kata para salaf. Adab itu sebelum ilmu. Walidha kana salaf yuqarri'una man kana hada tab'uhu. Maka dulu salaf itu sangat keras ya celaannya terhadap orang yang seperti ini tabiatnya, yang tabiat adabnya itu tidak baik. Faqad dzakara Adz-Dzahabi fi Siyar. Adz-Dzahabi menyebutkan dalam kitab beliau yang populer ya, Siyar A'lamin Nubala, imam ya, anal imam Malikan rahimahullahu taala kana fi halaqatin min halaqatil ilm. Imam Malik berada di satu halaqah dari halaqah ilmu. Fakana yudarrisu fi ahadi durusihi. Beliau mengajar di salah satu pelajaran-pelajaran beliau. Tsumma su'ila an mas'alatin fardiyatin. Kemudian beliau ditanya tentang suatu masalah fardiyah, masalah yang fardu gitu. Oh bukan, masalah fardiyah itu masalah yang seandainya terjadi gitu. Fardiyah anggaplah ada gitu. Masalah yang mungkin akan terjadi. Fa'ajaba, maka beliau menjawab biqauli Zaid radhiyallahu anhu, dengan pendapatnya Zaid radhiyallahu anhu. Dan ini madhabnya ahli Madinah. Faqala Ismail ibni binti As-Sadi ma qala fiha Ali wa ibnu Mas'ud. Jadi membantah ini. Ismail ibni binti Sadi membantah Imam Malik, gurunya. Tidak mengatakan seperti ini Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Jadi dibenturkan ya fatwa sahabat dengan fatwa sahabat yang lain. Fa'auma'a ilal hajabah, maka Imam Malik pun memberi isyarat kepada penjaga pintu ya, resepsionis gitu. Pokoknya penjagalah. Falamma hammu bi, ketika mereka ingin menangkapku, adautu, aku berlari, wa ajastuhum, dan aku pun melemahkan mereka ya, mereka enggak bisa menangkapku. Faqalu, maka mereka berkata, ma nasta'u bi kutubihi wa mahbaratihi, apa yang kita lakukan terhadap kertasnya dan bukunya dan penanya, tintanya. Faqala, kata Imam Malik, utlubuhu bi rifkin, tangkap dia dengan lembut. Faja'u ilayya faji'tu ma'hum, maka mereka datang kepadaku dan aku datang bersama mereka, ditangkap. Faqala Malik, Imam Malik berkata, min aina anta, dari mana kamu? Qultu, aku berkata, minal Kufah, dari Kufah. Qala fa aina khallaftal adab, di mana kamu tinggalkan adab? Faqultu innama dzakartuka liastafida, aku hanya ingin mudzakarah bersamamu agar aku bisa dapat faidah. Faqala inna Aliyan wa Abdullah la yungkira fadluhuma, sungguhnya Ali dan Abdullah tidak diingkari keutamaan keduanya. Wa ahlu baladina, sementara penduduk negeri kami, ala qauli Zaid bin Thabit, berada di atas pendapat Zaid bin Thabit. Jangan dibentur-benturkan, ini tidak beradab gitu. Wa idza kunta baina qaumin, jika kamu berada di suatu kaum, tabda'uhum bima la ya'rifun, kamu menyampaikan pada mereka apa yang mereka tidak kenal, fayabda'uka minhum ma takrahu, maka mereka pun akan memperlakukanmu dengan apa yang kamu tidak suka. Jadi kalau berada di satu kaum, punya adab ya, menghargai kebiasaan satu kaum, jangan menentang dengan madhab yang lain dan sebagainya. Ini juga dari sini bisa diambil pelajaran ya, kita kalau berada di negeri Syafi'iyah sebaiknya jangan menentang apa yang ada dari madhab Syafi'iyah, Syafi'i atau Syafi'iyah ya. Jadi kita berada di Indonesia yang bermadhab Syafi'i, maka jangan terburu-buru untuk menyalahkan kebiasaan orang yang
mengikuti madhab Syafi'i. Kecuali kalau itu bid'ah, beda lagi ya. Fikih yang hanya perbedaan madhab, perbedaan ijtihad ulama yang mereka punya salaf gitu. Mereka ada salafnya dari ulama-ulama dulu dalam madhab Syafi'iyah. Hanya karena kita mungkin belajarnya madhab Hambali, akhirnya serta-merta menyalahkan ini, itu dan sebagainya. Padahal itu bukan perkara yang salah sebenarnya. Ya, karena itu hanya perbedaan pendapat dalam masalah ijtihadiyah. Maka harus hati-hati, ya, waspada. Hidup di negeri Syafi'i lebih baik belajar ilmu tentang madhab Syafi'i, itu jauh lebih dianjurkan. Dan begitu nasihat para ulama di Timur Tengah sana. Ya, orang Indonesia yang mau belajar fikih Hambali atau yang lainnya dinasihatkan, kamu di negeri Indonesia itu Syafi'i, maka belajarlah Syafi'i. Kemudian waqad yaqulu qail, bisa jadi ada orang berkata, alla yambaghi an nunaqish, tidak seyogyanya kita bermunaqasyah, berdebat. Fayuqal, maka dikatakan na'am, iya, walakin biadab, tapi dengan adab. Apakah kita tidak perlu untuk berdebat itu? Maka dikatakan iya, akan tetapi dengan adab. Wa bi khasatin ma'asyaikh, lebih khusus lagi bersama syekh. Kita dialog, diskusi dengan syekh, itu adab harus lebih tinggi lagi. Harus lebih menghormati lagi, memuliakan lagi ya. Jangan seperti kawan sendiri yang dengan gampangnya saling berbantah gitu. Dengan syekh harus penuh dengan adab, penuh dengan tata krama, sopan santun. Anna niqash ma'hu lahu adab yaliku bihi, karena berdiskusi bersama syekh itu memiliki adab yang layak dengannya, yang sesuai dengannya. Wa inna minal jurmi bimakan, sungguhnya termasuk kejahatan ya, antas ala soalan, kamu bertanya satu pertanyaan, anta ta'lamu jawabahu, sementara kamu tahu jawabannya. Turidu bihi idharu nafsika wantiqoso ghairika. Jadi niatnya apa? Kamu tanya tapi kamu tahu jawabannya, tujuannya apa? Untuk menampakkan dirimu mengetahui itu atau ingin merendahkan selain kamu. Ini bahaya. Beda halnya ketika bertanya sesuatu yang sudah tahu sebenarnya, cuma niatnya apa? Ingin memberitahu yang lain tentang sesuatu yang barangkali banyak orang yang belum tahu. Itu beda. Itu justru termasuk bagian dari mengajar tanpa tanpa terlihat mengajar gitu. Seperti Jibril alaihissalam datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman, ihsan, asratus sa'ah. Itu kata Nabi apa? Hada Jibril atakum yu'allimukum amrodinikum. Itu adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Mengajar padahal cuma nanya gitu. Jadi pertanyaan yang memang tujuannya untuk memberitahu yang lain tentang ilmu, maka ini termasuk kebaikan. Tapi kalau tujuannya hanya untuk menampakkan ilmu dia sendiri ya, dengan pertanyaan yang berbobot misalnya, atau ingin merendahkan yang lainnya, nah itu tentu saja kejahatan ya, keburukan. Fahada minal mira'i al-muharram, maka ini termasuk perdebatan yang haram di dalam ilmu. Khosatan idza kana al-mira' ma'aman huwa a'lamu minka, terlebih lagi, lebih khusus lagi ketika perdebatan itu dengan orang yang lebih berilmu darimu. Wa ma'tanattu' fi soal, dan dengan pertanyaan yang berlebihan, pertanyaan yang tidak bermanfaat ya. Jadi sering hindari pertanyaan-pertanyaan yang enggak ada manfaatnya, hindari. Kita kalau bertanya tujuannya untuk apa? Mengimani dan mengamalkan. Tujuan dari pertanyaan untuk apa? Diamalkan, untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Memang bermanfaat apa yang kita tanyakan itu. Jadi harus begitu. Kalau kita bertanya, pikir dulu ini ada manfaatnya enggak aku tanyakan. Kalau enggak ada faedahnya, enggak usah ditanyakan. Wa min dzalika aidan, dan termasuk itu juga ma dzakara ad-Dhahabi fi Siyari, apa yang disebutkan oleh ad-Dhahabi dalam Siyar, anna syabtun, bahwa syabtun ini atau syabatun ya, saya enggak tahu cara bacanya ini. Seorang alim dari wa min ulama'il Andalus, salah satu ulama Andalusia dulu. Kana fi majlisi, di majlis beliau,
beliau sedang berada di majelisnya, fa'atat ilaihi waraqatun, datang kepada beliau satu kertas, yas'alu fiha ahadul salatin, salah seorang penguasa bertanya melalui kertas itu, an kafatai al-mizan, bertanya tentang dua daun timbangan di akhirat, ahuma min dahab au min fiddah, apakah dia dari emas atau dari perak. Ini yang kita sebutkan tadi ya. Jadi bertanya tentang daun timbangan di akhirat nanti, bahannya emas atau perak. Coba apa manfaatnya kira-kira? Kalau dari emas kenapa? Kalau dari perak kenapa? Gak ada manfaatnya sama sekali, gak nambah iman apapun. Fa qallaba Syabtun raq'atahu, maka Syabtun pun membalik kertas itu, wa kataba 'alaiha, dan ditulis padanya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara keindahan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak penting, meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya. Nah, ini penting, ini adab ya. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah ditanyakan gitu. Apa manfaatnya bertanya begitu? Padahal ini salah satu penguasa ya tetap dikasih adab, kasih tahu adab, jangan mentang-mentang karena penguasa kemudian bebas bertanya gitu, tidak juga. Kalau penguasa aja dibegitukan, apalagi ya orang biasa. Maksudnya secara umum guru itu berhak untuk mengajari adab kepada muridnya. Guru berhak menegur, menghardik muridnya yang kurang beradab, baik teguran langsung yang diketahui oleh jamaah semuanya, atau secara pribadi, itu mungkin lihat kondisi mana yang terbaik. Kalau memang kesalahan banyak terjadi pada murid-muridnya, ya secara umum tegur di depan umum, tidak masalah, biar mengambil pelajaran semuanya gitu. Kalau memang itu sifatnya pribadi atau karakter yang mungkin layak untuk ditutupi aibnya, maka bisa juga secara pribadi, tergantung hajat dan kebutuhan. Kemudian wa kana salafu yuwabbikhuna wa yuqarri'una, dulu salaf mereka mencela dan memperingatkan ya, man yas'ala an su'alin, orang yang bertanya tentang pertanyaan lam yaqa', yang tidak terjadi. Fayaqulun, maka mereka mengatakan da'na an hada hatta yaqa', tinggalkan kami dari ini, dari pertanyaan seperti ini sampai terjadi. Belum terjadi enggak usah tanyakan. Wasal amma waqa', dan tanyakan saja apa yang sudah terjadi. Begitu. Bagaimana nanti kalau begini, kalau begini, kalau begini? Kalau masih nanti aja kalau terjadi tanyakan gitu. Li'anal adab fi soal, karena adab dalam bertanya min lawazimi talibil ilmi, adalah di antara kewajiban dari penuntut ilmu. Ya, wajib bagi penuntut ilmu untuk beradab dalam bertanya, beradab dalam segala hal ya. Beradab terhadap guru, beradab kepada teman dan seterusnya ya. Maka bisa dipelajari kembali ya kitab-kitab seputar adab. Dan ini sebenarnya kitab berisi adab ya. Banyak di dalamnya diajarkan tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Ada sebagian orang memang enggak belajar adab sama sekali, dia cuma belajar fikih, akhirnya merasa menjadi pakar fikih, akhirnya gampang meremehkan orang lain yang enggak tahu fikih misalnya. Atau belajar akidah, akhirnya merasa mahir dalam bidang akidah, kemudian meremehkan ustadz-ustadz lain yang tidak tahu akidah menurut dia. Dan seterusnya. Ini kurang adab ya, enggak tahu adab ya. Hati-hati orang yang tidak mengerti adab. Bukannya membawa kebaikan, malah membawa keburukan bagi dirinya, bahkan mungkin Islam dan kaum muslimin. Kemudian perkara yang ke-11, dan ini yang terakhir ya, dari masalah istifadah dari halaqah ilmu. Al-iktisabu min khuluqi syekh, mengambil atau meraih kebaikan dari akhlaknya syekh. Meraih kebaikan dari akhlaknya syekh. Qad yaqulu qail, kadang orang ada yang bertanya, hal ahduru darsan li syaikhin la afhamu min darsi illa nazar al qalila, apakah saya perlu untuk hadir di satu pelajaran milik syekh
seorang syekh yang aku tidak paham dari pelajaran itu kecuali sedikit sekali. Mungkin karena sulitnya pelajaran itu atau apa, pokoknya banyak faktor. Bisa jadi mungkin bahasa syekh yang susah ditangkap gitu. Ini ada, saya pernah datang di Son'a, di majelisnya Syekh Syekh Amroni. Allah alam sekarang masih atau sudah meninggal, saya nggak tahu. Yang jelas saat itu sudah sepuh sekali, sudah tua. Dari segi tuanya itu bahasanya udah nggak jelas. Lidahnya sudah nggak terlalu bisa ditangkap, apalagi saya sebagai orang asing yang nggak mahir bahasa Arab betul-betul kayak orang Arab itu belum, masih jauh. Kemudian beliau sering menggunakan bahasa amiyah, bahasa pasaran, itu juga asing bagi saya. Terus bahasa pasaran di beberapa tempat kadang berbeda dengan tempat yang lainnya, dan itu di Son'a, bukan di tempat kami belajar gitu. Yang jelas kami duduk susah sekali menangkap, tapi kami tetap dapat istifadah. Saya merasa ada faedah-faedah yang bisa kita petik, walaupun ya sekelumit, terutama ada belajar adab itu tadi. Jadi kalau kita nggak tahu ilmu, kita akan bisa belajar akhlak dari syekh, belajar adab dari syekh. Di antara adab yang saya peroleh, ya, di antaranya beliau menyampaikan ketika ada pertanyaan tentang suatu masalah, beliau menyampaikan fatwa ulama-ulama yang itu sezaman dengan beliau atau bahkan lebih muda dari beliau. Dan beliau tahu di usia setua itu ngerti fatwa-fatwa ulama lain. Itu mencengangkan itu bagi kami yang masih penuntut ilmu, kok bisa ya, kok sempat ya gitu. Kan syekh itu selalu membaca, syekh itu selalu belajar. Kok sempat-sempatnya belajar fatwa-fatwa orang yang lebih muda, yang sezaman, itu jarang itu bisa dilakukan oleh ulama besar, apalagi udah tua gitu. Setua itu masih belajar, itu faedah yang kita bisa petik. Setua itu masih mengikuti perkembangan fatwa yang ada di arena di luar negeri gitu, di tempat jauh. Ya. Itu berbeda dengan anak muda. Anak muda mungkin ya harus begitu, anak muda. Tapi ini orang tua gitu loh. Masya Allah ya. Kemudian di sisi lain adab yang bisa kita petik juga, setua itu tidak gengsi untuk menyebutkan fatwa ulama yang lebih muda. Ini luar biasa ini, adab yang Masya Allah ya. Bisa kita praktekin. Kalau kita praktekin di sini, Masya Allah, orang yang mungkin merasa senior atau apa berani untuk kemudian belajar dengan yang lebih muda, bahkan menukil fatwa dari yang lebih muda. Jadi itu bukan aib, bahkan itu sebuah mangkobah, keutamaan, ya, kehebatan, salah satu akhlak yang kita bisa lihat bagaimana indahnya akhlak di antara para ulama, ya. Masya Allah. Kemudian jawabannya, fayuqalu lahu, maka katakan padanya, uhdur, hadiri. Jadi kalau bertanya, saya perlu hadir enggak? Saya enggak bisa ambil ilmu kecuali sedikit sekali. Tetap hadiri. Kecuali kalau kamu ada majelis lain ya dalam waktu bersamaan yang enggak mungkin dihadiri semuanya, pilih salah satu saja, ya udah, pilih yang mana yang kamu lebih banyak bisa ambil istifadah ilmu di situ. Tapi ketika memang kondisimu tidak ada kegiatan yang lebih penting, hadiri majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Uhdur. Falaisatil ghayah minal hudur al-faidah al-ilmiyah fahasb. Karena tujuan dari hadir itu bukan semata apa? Untuk mendapatkan faedah ilmiah semata. Bukan cuma itu orang belajar. Bal hunaka, bahkan di sana an-nadhar fi khuluqi syekh, melihat kepada akhlaknya syekh. Wa ta'assi bihi, dan meneladaninya, mengikutinya. Faqad dzakara al-Imam As-Sam'ani wa ghairuhu. Al-Imam As-Sam'ani dan yang lainnya menyebutkan rahimahullah, anna majlis al-Imam Ahmad rahimahullah kana yahduruhu khamsatu alaf. Majelisnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dihadiri oleh 5.000 hadirin. Jadi majelis ilmu 5.000 yang datang. Kalau kita namanya apa? Tabligh akbar. Itu pun ya jarang-jarang sampai 5.000 gitu. Kadang undangannya atau di balihonya ditulis tabligh akbar, yang datang berapa? 50. Ya udah, akbar aja namanya gitu. Dulu Imam Ahmad itu hadir 5.000 itu
kajian rutin itu, bukan tablik akbar, daurah akbar gitu, enggak. Kajian rutin. 5.000-an yang hadir. Dan saat itu belum ada mikrofon. Hebat ya? Luar biasa. Makanya dulu dalam penyampaian ilmu ada namanya mubalik. Dan makanya dulu orang ketika belajar itu mencari posisi yang terbaik, posisi menentukan prestasi, itu ada betul zaman dulu. Siapa yang paling dekat dengan syekh, itulah yang akan mendapatkan ilmu maksimal. Karena yang di belakang sana hanya mendapatkan dari mubalik. Mubalik itu ada penyampai-penyampai di beberapa tempat gitu. Kalau saya menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saya diam. Nanti sana menyampaikan. Nanti nyambung lagi ke berikutnya 5.000, bayangkan 5.000 ya, tanpa mikrofon. Itu butuh sekali penyampai-penyampai mubalik. Nanti kalau udah selesai semua baru saya lanjutin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam titik-titik. Jadi itu cara belajar zaman itu ya, Masya Allah. Sesulit itu tapi Masya Allah yang hadir banyak sekali. Penuntut ilmu tuh banyak saat itu. Mungkin kegiatan orang dulu kalau enggak ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Hidupnya akhirat. Kakinya di dunia tapi hatinya di akhirat. Itu orang-orang dulu banyak begitu. Hari ini Masya Allah, orang sudah kakinya di masjid tapi hatinya masih di pasar. Itu banyak hari ini. Kakinya udah di masjid nih. Ini tempat yang paling Allah cintai sebenarnya, tapi hatinya di pasar, tempat yang paling Allah benci. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok antara kita dengan mereka. Pantesan kita ini tidak bisa istifadah besar dalam masalah akhirat. Ilmu enggak tambah-tambah, amal apalagi gitu. Jadi akhirnya kualitas kita selalu ketinggalan daripada para salaf dulu yang bagaimana hidup mereka memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5.000 hadir. Qalan an-nakil penukil mengatakan fakana khamsu mi'atin yaktubun. Dari 5.000 itu 500 saja yang menulis hadis. Jadi penuntut ilmu yang memang ingin meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad cuma sekitar berapa? 500-an. Berapa persen itu? 10%. Sedikit. 90% enggak nulis. Ya, makanya pantesan antum banyak yang enggak nulis ya kan. Ini yang 90% itu ya, mayoritas ya, Masya Allah. Antum ngambil akhlak mungkin ya, tapi siapa saya? Saya bukan Imam Ahmad. Kemudian wal baqi yastamiduna min samtihi wa khuluqihi wa adabihi. Sementara sisanya apa? Mereka hanya bersandar kepada ketenangan Imam Ahmad, akhlak beliau, adab beliau. Itu yang diambil, itu yang dipelajari. Bagaimana sih ulama, bagaimana seorang alim. Itu gerak-geriknya itu pelajaran ya. Gerak-geriknya menjadi apa? Teladan. Ya seperti tadi, saya takjub dengan Syekh Amroni dengan beliau menukil fatwa dari ulama yang lebih muda. Itu Masya Allah, itu adab itu. Luar biasa kita bisa mengambil akhlak. Qala Abu Bakar al-Mitwa'i, hadartu majlisa Abi Abdillah. Aku menghadiri majelisnya Abu Abdillah. Abu Abdillah ini Imam Ahmad ya. Iya. Wa huwa yuqri'u abna'ahu al-musnad. Beliau sedang membacakan kepada anak-anaknya kitab al-musnad. Ini anak-anak bisa jadi murid-murid maksudnya ya. Karena memang murid-murid itu adalah anaknya alim, seorang ulama. Syekh Mukbil pernah bilang, antum abnai, kalian semua adalah anak-anakku. Begitu, Syekh Mukbil nggak punya anak laki-laki, tapi menganggap para penuntut ilmu sebagai anak beliau. Dan di markas beliau saat itu 6.000-an. Syekh Mukbil, berarti kalau Syekh Mukbil sekali pelajaran 6.000 ya, mengalahkan Imam Ahmad ya, jumlahnya. Jadi memang seperti itu Masya Allah. Kalau itu di zaman sudah modern, maksudnya ada listrik, ada mikrofon, jadi nggak perlu mubalik dan ada atap gitu. Kalau zaman dulu di lapangan nggak ada atap, tapi keuntungannya kalau di Arab itu nggak ada hujan gitu. Walaupun di atap tanpa atap ya nggak kehujanan. Kalau hujan memang nggak ada hujan gitu, langka sekali hujan, paling embun. Makanya kalau majelisnya pada subuh itu dari maghrib mereka udah booking tempat. Bookingnya gimana? Tidur di situ. Bahkan kisah bagaimana mereka saking takutnya tempatnya hilang, diambil orang, itu nggak berani meninggalkan tempat itu sampai membawa wadah untuk kencing di situ.
Sampai begitu penuntut ilmu zaman dulu. Nah itu padang pasir gitu kan, ada kencing situ, mau cebok juga ada kerikil di situ, dan itu kondisinya gelap gitu, kencing di situ. Jadi itu terjadi penuntut ilmu zaman itu ya, zaman dulu, karena nggak mau kehilangan tempat yang strategis. Kemudian hadartu majlisa Abi Abdillah wa huwa yukri'u abna'ahu al-musnad itsnatai asyrata sana. Tuh, lihat, belajar sama berapa? 12 tahun. Belajar itu enggak sebentar. Ini satu kitab nih, kitab musnad, 12 tahun, dan beliau juga enggak cerita selesai atau enggak selesai gitu. Belajar itu memang lama ya. Dan itu tiap hari. Jadi orang mau jadi ahli ilmu itu enggak cuma 1-2 pekan belajar, 1-2 pekan daurah, 1-2 bulan daurah kemudian jadi ustadz gitu. Ini karbitan. Ya tidak sedikit orang yang ingin meraih ilmu secara instan, ingin langsung cepat dipanggil ustadz ya. Ini ada saja ya. Orang dipanggil ustadz atau ustadzah, bahasa Arab belum katam, belum tahu bahasa Arab. Dan ini ada di Batam, ustadzah ya. Dipanggil ustadzah di mana-mana. Ya sudah ngajar di mana-mana, cuma nggak tahu bahasa Arab sama sekali. Kemudian pernah hadir di majelis saya belajar, dan saya belum kenal waktu itu, belum tahu sepak terjang beliau gitu. Saya wajibkan kepada murid-murid untuk menghafal matan. Waktu itu belajar akidah wasitiyah. Ini ummahat loh, para ibu-ibu, para emak-emak. Saya anjurkan untuk apa? Menghafal akidah wasitiyah. Ini berat sekali sebenarnya, tapi ada yang semangat dan ada masya Allah yang banyak hafalannya. Tapi gara-gara ada anjuran hafalan itu, nggak hadirlah orang itu yang sudah dikenal oleh sebagian yang lain sebagai ustadzah itu. Ternyata memang nggak berani hafalan. Tapi masya Allah ya, berani mengajar di mana-mana. Ini kadang bahaya seperti itu ya. Kadang-kadang orang seperti itu tuh yang merusak sahah, merusak arena dakwah, menjadi keracunan ya masyarakat gara-gara apa yang dia lakukan. Itu yang kadang-kadang kemudian meremehkan ustadz dan sebagainya dan seterusnya. Padahal bahasa Arab nggak tahu, ya, ilmu nggak seberapa. Cuma dengan modal dia mungkin merasa senior, banyak berguru dari ustadz yang sebelumnya, dibanding-bandingkan dan sebagainya. Nggak seberapa sebenarnya ilmunya. Ya, dasar ilmunya itu tidak ada. Kalau orang nggak tahu bahasa Arab itu dasar ilmu nggak ada. Orang nggak tahu bahasa Arab otomatis nggak tahu usul fikih, apalagi mustalah hadis, jauh. Jadi memang ilmunya apa yang dia tangkap udah itu aja, terus disimpulkan. Gampang sekali menyimpulkan sesuatu. Kalau nggak seperti yang dia pahami, otomatis dianggap sesat. Ini dangkal ilmu itu seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Ada tipe manusia yang seperti itu. Kemudian walam akun aktub, dan aku tidak menulis. Kata siapa? Abu Bakar Al-Mitwa'i. Innama anduru ila adabihi wa khuluqihi. Aku hanya melihat kepada adab dan akhlak beliau. Nah, jadi begitu ya. Antum punya dalil, antum punya salaf ya. Kenapa antum tidak menulis? Ternyata karena apa? Antum belajar adab ya. Masya Allah. Mudah-mudahan yang mengajar gurunya ini beradab, mudah-mudahan. Kalau enggak beradab berarti antum sia-sia di sini. Kemudian wahakada fa innal hudura lidars, dan begitulah sesungguhnya hadir di pelajaran laisa faqat li ajli an yuhassila al insanu ma yuqalu minal ilm. Bukanlah semata dalam rangka untuk apa? Manusia menghasilkan apa yang dikatakan sebagai ilmu. Bukan semata ilmu. Datang ke majelis ilmu bukan memang semata ilmu. Bisa jadi ingin mengambil adab itu. Atau minimal mencari pahala lah gitu. Makanya kalau ilmu nggak dapat, adab juga nggak ada, ya udah antum cari pahala, insya Allah tetap dapat faedah besar. Au ya'i ma yuqal, atau sekedar menampung apa yang dikatakan, bal lizaman alaihi, bahkan wajib atasnya an yastafida min kulli syai', untuk mengambil faedah dari segala sesuatu. Bahkan tidak ada, ulama menyebutkan tidak ada satu buku pun yang kosong dari faedah.
Semua buku ada faedahnya. Buku sesat ada. Faedahnya apa? Jangan ikut tersesat gitu. Guru yang paling jelek ada faedahnya. Faedahnya kita nggak meniru kejelekannya gitu. Minimal kita tahu inilah model yang jelek itu begini. Biar kita tidak tiru. Itu faedah yang kita bisa petik sebenarnya ya. Karena pengalaman itu kan guru yang terbaik. Nah, itulah pengalaman. Pengalaman melihat keburukan, melihat cara mengajar yang bikin orang nggak paham misalnya gitu kan. Nah, kita bisa ambil pelajaran, jangan seperti itu cara ngajarnya, misalnya seperti itu. Itu juga faedah gitu. Jadi contoh yang buruk bisa kita cerna sehingga kita bisa mengantisipasi hal itu. Jadi li zaman alaihi an yastafida min kulli syai'. Dia harus mengambil faedah dari segala sesuatu. Hatta min ba'dil hadirin, bahkan dari sebagian orang yang hadir. Ambil pelajaran dari orang yang hadir. Min talabatil ilm, dari para penuntut ilmu. Farubbama yu'athiru fika khuluquhu, bisa jadi akhlak sebagian penuntut ilmu bisa memberi pengaruh buat kamu. Jadi kamu bisa menjadi lebih tertib ketika melihat banyakkan orang tertib. Kamu kan belajar ketertiban di situ. Makanya orang yang nggak ngerti adab kemudian berada di lingkungan orang-orang beradab akan kebawa, nggak mungkin dia terus nggak beradab terus selamanya, enggak. Pasti ada pengaruh itu. Sebaliknya orang yang mungkin tadinya beradab kemudian lingkungannya nggak ada yang tahu adab, nah itu juga akan kebawa kepada ketidakberadaban itu ya. Makanya lingkungan itu penting. Berada di lingkungan yang baik itu sangat penting. Wallahi demi Allah, inni a'rifu syababan, aku mengetahui para pemuda sigharsin yang masih muda-muda. Lakin al-insanu idza zarahum, akan tetapi seseorang kalau mengunjungi mereka anak-anak kecil ini, au tabahatsa ma'ahum, atau membahas ilmu bersama mereka, yara minal khuluq, akan melihat dari akhlak wal adab was samat, dan karakter atau ketenangan ya. Samat itu ketenangan. Ma yahbituhum alaihim, apa yang membuat orang iri kepadanya gitu. Masih muda tapi adabnya luar biasa. Orang tua pun bisa takjub bahkan iri, kok bisa masih muda punya adab yang begitu indahnya. Nah itu, jadi kata Syekh begitu, ada pemuda-pemuda yang adabnya luar biasa. Wa yanbaghi li talibil ilm, dan semestinya bagi penuntut ilmu, ala yang qati'a an ziyaratil ulama, untuk tidak terputus dari menziarahi ulama, mengunjungi ulama ya. Fa inna an-naf'a a'idun lahu, karena manfaatnya akan kembali kepadanya. Mungkin udah lama enggak berada di suatu kota, dia pindah ke kota lain. Dulu ketika di kota itu, misalnya di kota Batam, biasa belajar di majelis ini, majelis itu dan sebagainya. Sudah pergi, maka kapan berkunjung ke situ? Ya hadiri ulama, hadiri majelis ilmu yang ada gitu. Jangan merasa saya udah bukan muridnya lagi gitu. Enggak, tetap hadiri. Kenapa? Karena manfaatnya akan kembali kepadanya. Bal hada min akhlaqi talibil ilmi, dan bahkan inilah akhlak penuntut ilmu yang sejati. Ma akhsyakhihi, bersama guru-gurunya. Falahum al-minnah alaihi, karena guru-guru itu memiliki jasa kepadanya gitu. Siapapun, dulu ada pernyataan ulama, siapapun yang aku ambil darinya satu huruf saja, maka aku punya hutang budi kepadanya. Begitu prinsip para penuntut ilmu kala itu. Jadi siapapun yang beri faedah kepada kita satu huruf saja, itu adalah apa? Sebagai jasa yang harus kita berbuat baik kepada orang yang berjasa itu. Minimal dengan sering mendoakannya. Makanya Imam Ahmad kenapa sering sekali mendoakan Asy-Syafi'i? Karena merasa Asy-Syafi'i ini luar biasa kebaikannya kepada beliau. Jadi terus didoakan. Ba'dallahi ya, jadi setelah Allah tentunya ya, dialah yang berjasa kepadanya setelah Allah fi ta'limihi, dalam mengajari dia ilmu. Bal hatta law lam yakunu asyakhan lahu, bahkan walaupun mereka itu bukan syekhnya, bukan biasa dia mengambil ilmu darinya, maka ketika tahu itu adalah syekh di kota itu, maksudnya kota baru kita datangi, kita belum pernah belajar padanya, kita datangi gitu, kita menziarahi syekh. Min ma'rifati haqqil ulama, maka di antara pengetahuan tentang hak ulama, an yuzaru fi sihhatihim, diziarahi ketika syekh itu sehat,
wa yu'adu fi maradihim, dan dijenguk ketika sakit, wa tusyayya'u janaizuhum, dan diantar jenazah mereka. Itu hak ulama, ya. Hak ulama itu begitu. Jadi kalau merasa udah saya bukan waktunya penuntut ilmu sekarang, terus nggak perlu lagi mendatangi ulama, ini adalah murid yang memang tidak beradab. Wa mata ma ahsa talibul ilmi, kapan seorang penuntut ilmu merasa anna ahadal masyayikh, bahwa salah satu dari guru, qad ya'tibu alaihi, kadang-kadang mencela dia, li'adami ziyaratihi, karena tidak berkunjung kepadanya, ziyaratihi lahu, fal yusari biwaslihi, maka segeralah untuk menyambungnya, menghubunginya, wal yata'arraf bi fadlihi, dan mengakui keutamaannya, wal yakdam udrahu, dan kemudian menyampaikan udurnya, afwan syekh, lama saya enggak datang dan sebagainya, sampaikan udur. Wal ya'lam annahu in qata'a an ziyaratihi, dan hendaknya dia tahu bahwa jika dia terputus dari menziarahi syekhnya, fa inna zuwara dzalika syekh fihim man huwa ajallu qadran minhu, maka ketahuilah bahwa yang mengunjungi syekh tersebut, di antara mereka ada orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya daripada syekh itu. Kok antum yang sebagai orang biasa nggak mau menjenguk atau mengunjungi syekh tersebut, ya. Jadi inilah adab, ya. Datang dalam biografi Al-Husain ibni Fadl, salah seorang imam, annahu lamma kaburo, ya, ketika beliau sudah sepuh, ya, sudah tua, wasakha fi sin, dan sudah menjadi syekh dalam usianya, syaikhukhah, ya udah tua lah. Syekh ini mungkin usia 70 ke atas mungkin, atau 60 ke atas. Kana yuhmalu fi mihfatin, beliau dibawa di atas apa namanya, sekedup, apa namanya, tandu, ya, tandu, ya. Beliau karena udah tua, jadi jalannya di atas tandu, dibawa orang, dipikul atau dionta gitu. Kemudian famarra bihi talibu ilmin kabirin, kemudian berpapasan dengan beliau seorang penuntut ilmu yang sudah tua juga, wa ma'ahu jamaah, dan bersama penuntut ilmu yang senior itu jamaah, jadi udah punya murid-murid. Farafa'al Husain ibni Al-Fadl hajibahu, maka Al-Husain bin Fadl mengangkat tirai yang menutupi tandunya. Waqala, dan beliau berkata, man haula'i, jadi udah berpapasan, udah lewat, siapa itu tadi yang lewat? Faqalu, mereka mengatakan, fulan wa ma'ahu jamaah, fulan dan dia sudah punya, dan bersamanya jamaah, murid-murid. Faqala, maka dia berkata, ya subhanallah, maha suci Allah, ba'da an kana yazuruna fi hadhihi dar, setelah orang-orang menziarahi kami di negeri ini, setelah Ishaq ibnu Rahawai menjenguk kami, mengunjungi kami di tempat ini, dan Muhammad ibnu Rafi', ini orang-orang besar semua ini yang disebutkan, yamurru bina fulan fala yusallim, sementara fulan melewati kami tidak memberi salam. Padahal fulan ini baru penuntut ilmu, ini ulama kibar, Ishaq ibnu Rahawai, Muhammad ibnu Rafi', itu saja menziarahi kami gitu. Ini murid yang baru kemarin sore tiba-tiba sudah memberi salam saja tidak. Ini contoh, ya, bagaimana seorang guru yang kecewa, ya, ketika ada murid yang tidak beradab. Maka hati-hati, ketika guru sudah kecewa kepada muridnya, bisa jadi tidak berkah hidupnya. Bisa jadi tidak berkah, kalaupun dia mengajar, ilmunya juga tidak berkah. Maka hati-hati, ya, ngalap berkah itu penting. Ngalap berkah yang benar itu ada dalam Islam. Jangan dikira gak ada ngalap berkah. Ada ngalap berkah yang syar'i, itu ada. Tabarruk yang syirik ada. Tabarruk yang syar'i juga ada. Termasuk tabarruk yang syar'i adalah apa? Menghormati guru, ini berkah. Memuliakan guru itu berkah. Menyayangi yang muda itu berkah. Amal-amal soleh itu berkah. Adab akhlak mulia itu berkah. Ya, jangan dikira itu enggak ada berkahnya atau enggak ada manfaatnya. Ya, maka dengan ini mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran, ya. Penting sekali untuk
Terus kita memuliakan guru-guru kita, ya, terutama yang sudah sepuh-sepuh, sudah senior. Jangan udah nggak pernah ngajar sekarang, udah pikun sekarang misalnya kalau ada yang seperti itu, tidak boleh. Seorang murid tetap kita merasa berutang budi, berutang jasa yang besar kepada guru kita, yang nggak mungkin kita bisa membalasnya. Ya, jasa orang tua kita, ibu kita nggak bisa membalas karena kita nggak bisa melahirkan ibu, nggak mungkin. Dan ketahuilah jasa alim bisa jadi jauh lebih besar daripada jasa ibu. Kenapa? Sebagian ibu hanya bisa melahirkan kemudian membesarkan anak, dan belum tentu anak itu masuk surga. Sementara alim bisa jadi dia menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga, selamat dari neraka. Jauh itu lebih besar jasanya dibanding orang tua kita. Alim yang kita ambil ilmu darinya itu jasanya lebih besar daripada orang tua kita. Dan orang tua kita itu orang tua fisik namanya. Sementara guru kita itu orang tua ruh kita. Batin kita ini punya orang tua. Siapa? Guru-guru kita. Ya, mudah-mudahan kita tidak lupa untuk selalu mendoakan guru-guru kita yang sangat besar jasanya kepada kita, yang kita bisa jadi tidak masuk surga, tidak selamat dari neraka tanpa mereka, tanpa sebab dari mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.